Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi Darshan ki jai, Sri Panchatattva ki jai, Sri Gauranitai ki jai, Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Jai Gurudev ki jai, all glories to Sri Madhavata, all glories to Sri Guru and Sri Gauranitai Guru Prabhupada. Magyanat Mirandasya Gyanam Gyanam Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ramasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Vede Ramayane Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadincha Hari Sarvata Sriyatu Mukam Karoti Vacharam Pangam Langayate Giri Yat Kripa Tamaham Vande Sri Guru Vinuttanam Paramananda Madhavam Paramananda Madhava Padunga Ruci Makarana Semakana Padakari Anandeo Hari Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya tanvaya ditarkastar sveta bijanaswarat tene brahmaridai adikavaye muyanti yatsuraya tejo arimridam yata vinimayo yatra trisargo mrisham damna svena sada nirasta kukam satyam param dimahi. Kita baca satu sloka dari Srimad Bhagavatam, lanjutan dari kemarin. Sri Bhagawan Uwaca 10:24-13. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Karmana jayate jantu karma naiva praliyate sukham dukkam bayam semam karma naiva vipadyate karma naiva abhipadyate. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Karmana jayate jantu. Karmana jayate jantu. Karma naiva praliyate. Karma naiva praliyate. Sukham dukkam bayam sema. Sukham dukkam bayam sema. Karma naiva vipadyate. Karma naiva vipadyate. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Karmana jayate jantu. Karmana jayate jantu. Karma naiva praliyate. Sukam dukam bayam semam. Karma naiva vipadyate. Sri Bhagavan Uwaca. Sri Bhagavan Uwaca. Karmana jayate jantu. Karmana jayate jantu. Karmanaiva praliyate. Karmanaiva praliyate. Sukam dukkam bayam kshemam. Sukam dukkam bayam semam. Karmanaiva vipadyate. Karmanaiva vipadyate. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Karmana jayate jantu. Karmana jayate jantu. Karma naiva praliyate. Karma naiva praliyate. Sukam dukam bayam semam. Sukam dukam bayam semam. Karma naiva vipadyate. Karma naiva vipadyate. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa berkata. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa berkata. The Supreme Personality of Godhead said, Karmana
atas kekuatan karma, atas kekuatan karma, by the strength of karma. Jayate, yaitu lahir, lahir, born. born, Jantu, jantu, makhluk hidup, makhluk, living entities. Karmana, karma, oleh karma, oleh karma, by karma. baik-baik, Ewa, dewa, satu-satunya, satu-satunya, the only one. only one, Praliyate, Kadiyate, ia binasa, yang binasa, is destroyed. destroy, Sukam, sukam, kebahagiaan, kebahagiaan, happiness. happiness, Dukam, dukam, unhappiness, unhappiness, ya, penderitaan. penderitaan, Bayam, bayang, fear, fear, ketakutan. ketakutan, Semam, senam, rasa aman. rasa aman, Security. security, Karmana ewa, karma ewa, hanya oleh karma. hanya oleh karma, By karma alone. karma alone, Abhipadyate, Abhipadyate, are obtained, diperoleh. diperoleh, Sri Krishna bersabda, di sini berkata dipakai. Ya, mestinya bersabda kan. Ya. Sesungguhnya karmalah penyebab makhluk hidup lahir, dan hanya karmalah penyebab ia binasa. Kebahagiaan, penderitaan, dan rasa takut dan rasa aman semua muncul sebagai akibat-akibat dari karma. Lord Krishna said, "It is by the force of karma that a living entity takes birth, and it is by karma alone that he meets his destruction. His happiness, distress, fear, and sense of security all arise as the effect of karma." I will read in Indonesian the purport, then you read in English. So, penjelasan. Sri Krishna mengesampingkan para dewa melalui filsafat karma wada ataupun karma mimamsa. Filsafat yang pada dasarnya ateisme, namun menerima adanya reinkarnasi. Menurut filsafat tersebut, ada hukum-hukum alam yang tidak kasat mata, penentu hasil baik buruknya suatu tindakan. Apa yang diatur itulah, ya, apa yang ditabur itulah yang dipetik ataupun dituai. Perbuatan yang dilakukan sekarang ini hasilnya akan diterima di masa depan. Inilah inti kehidupan. Sri Krishna, Tuhan sendiri, tentu saja tidak mungkin menginginkan orang-orang mengikuti filsafat yang tidak memiliki kemajuan seperti itu, progres seperti itu. Dalam perannya sebagai anak-anak, Krishna semata-mata hendak memancing pemikiran para penyembah murninya dengan mengemukakan filsafat tersebut. Sila Jiwa Goswami menjelaskan bahwa Sri Krishna sedang berpikir, rekan-rekan kekalku yang hadir sebagai ayahku serta kerabat lainnya begitu larut memuja Indra. Mengapa? Demikianlah, selain Krishna hendak menyingkirkan kesombongan Indra, dia juga mengingatkan para penyembahnya agar orientasi pemujaan mereka fokus kepada Tuhan, bukan beralih kepada para dewa. Sebab pada kenyataannya mereka sudah tinggal bersama kebenaran mutlak tertinggi
Tuhan yang Maha Esa. Lord Krishna minimized the importance of the demigods by speaking the philosophy known as Karmavada or Karma Mimamsa, which basically is atheism with a belief in reincarnation. According to this philosophy, there are subtle laws of nature that reward or punish us according to how we act. As you sow, so shall you reap. In a future life, one reaps the fruit of his present work. And this is the sum and substance of reality. Lord Krishna, being God himself, could hardly be a serious proponent of this mediocre philosophy. In the role of a young boy, he was simply teasing his pure devotees by preaching it. Srila Jiva Goswami points out that Lord Krishna was thinking, why are these eternal associates of mine appearing as my father and other relatives and friends, so caught up in this worship of Indra? Thus, although the Lord's main purpose was to take away the false pride of Indra, he also wanted to remind his eternal devotees that they need not divert their attention to other so-called gods, since in fact his devotees were already living with the supreme absolute truth, the Almighty Lord himself. Sri Bhagavan Uvaca karmana jayate jantu karma naiva praliyate sukam dukam bayam ksemam karma naiva vipadyate. Sri Krishna berkata, sesungguhnya karmalah penyebab makhluk hidup lahir dan hanya karmalah penyebab ia binasa. Kebahagiaan, penderitaan, rasa takut dan rasa aman semua muncul sebagai akibat dari karma. Nah, di sini di dalam percakapan antara Sri Krishna dengan Maharaja Nanda, ya, ayah beliau, jadi Krishna melihat ayahnya sedang mempersiapkan upacara besar seperti itu, dan tentu saja Krishna bertanya apa yang akan dilakukan, untuk siapa pemujaan ini akan dipersembahkan, seperti itu. Jadi kemudian ayahnya mengatakan, oh kita adalah keluarga petani ataupun waisya, dan kegiatan kita adalah memelihara sapi, bertani, ataupun perdagangan dan sebagainya, dan semuanya ini tergantung pada hujan. Ya, dengan adanya hujan maka tanah menjadi subur, rumput-rumput tumbuh dengan baik, kemudian biji-bijian, buah-buahan dan sebagainya semuanya memerlukan hujan. Dengan adanya hujan maka segala sesuatu turun ataupun dihasilkan. Dan hujan ini juga diturunkan oleh Indra. Karena itu kita memuja Indra sebagai persembahan agar beliau tetap memberikan dapat menurunkan hujan secara teratur, seperti itu dijelaskan. Kemudian Krishna untuk mengingatkan orang tuanya, di sini Srila Prabhupada juga menjelaskan bahwa mengutip dari Srila Jiva Goswami, ya, selain ada tujuan tersendiri. Di sini dijelaskan dari penjelasan Srila Prabhupada yang sebelumnya juga, on the purport of Srila Prabhupada on verse of 12, yeah, and this 13, yeah, we can understand, yeah, what is the purpose of Krishna doing all these things. Yeah. First, he wants to teach us that whatever we do, we will get the reaction of our karma. Ya. Jadi di sini dijelaskan apapun yang pertama dapat kita petik. Krishna mengingatkan
filsafat karma mimamsa. Artinya bahwa tidak ada campur tangan para dewa ataupun Tuhan dan sebagainya. Ya. Yang mengatakan bahwa apapun yang kita tabur itulah yang kita petik. Apapun yang kita tanam itulah yang kita petik. Kalau kita menanam padi, ya kita memetik padi gitu. Kalau kita menanam jagung, kita juga akan memetik jagung. Ya. Artinya apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita hasilkan. Apapun perbuatan yang kita lakukan, maka hasilnya akan kembali kepada kita. Tidak bisa kita mengalihkan pada orang lain ataupun itulah hukum alam berjalan seperti itu. Ya. Dan kemudian juga di sini dijelaskan bahwa perbuatan baik ataupun buruk ataupun kesukacitaan atau duka cita dan sebagainya, itu semuanya adalah sebagai akibat hasil dari perbuatan kita. Whatever we get in this material life, either we are happy or distressed or this is the reaction of our previous karma. Yeah. That was reminded by Krishna to his brother and also to all of us. Jadi ini yang diingatkan oleh Sri Krishna kepada ayah beliau dan juga kepada kita semua. Yeah. And the second also, Krishna want to suppress or destroy the pride of Indra. Yang kedua, Krishna ingin menghancurkan keangkuhan daripada Indra. Indra karena diberikan jabatan yang tinggi sebagai pemimpin dari para dewa, dia sudah lupa dengan jabatan dan kedudukannya, dan dia berpikir bahwa dialah Tuhan. Ya. Sama seperti Brahma juga karena dibingungkan, beliau sebagai pencipta dan akhirnya tidak mengerti bahwa anak yang menggembalakan sapi bersama teman-temannya bermain, melakukan kegiatan-kegiatan yang ajaib dan sebagainya, dia berpikir siapa anak ini? Ya. Jadi Brahma ingin mengujinya seperti itu. Ya. Jadi timbul suatu keangkuhan ataupun kesombongan karena Krishna bermain seperti anak-anak biasa. Ya. Jadi pada umumnya orang tidak mengerti siapa Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Tuhan itu artinya beliau adalah penikmat dari segala-galanya. Ya. Karena beliau adalah sebagai penikmat, beliau tidak ada suatu kewajiban apapun yang dipaksakan ataupun yang harus beliau lakukan. Seperti beliau menjelaskan di dalam Bhagavad Gita, tidak ada suatu kewajiban yang memaksakan saya harus melakukan sesuatu. Tapi tetap saya melakukan sesuatu. Jika tidak demikian, maka seluruh alam semesta akan hancur. Seperti itu beliau mengatakan. Jadi walaupun beliau personal Tuhan yang Maha Esa, beliau tetap melakukan segala sesuatu untuk kebahagiaan dan kesenangan semua makhluk hidup. Karena beliau adalah ayah dari semuanya. Seperti itu. Tapi di sisi lain, beliau dalam lila beliau di Brindawan, beliau menunjukkan beliau adalah sebagai penikmat yang tertinggi. Ya. In his Brindawan lila is manifested that, and Krishna want to show that he is the real enjoyer of everything. Yeah. And in the other form, Krishna was doing different activities, different responsibilities like that. But in Vrindavan, Krishna is totally just enjoying, enjoying in the house, enjoying the service of the maid servant. Yeah, with his friend, he is enjoying with playing all the time while he's bring the cows to grass, to the forest like that. And beside the
cow was eating the grass. Yeah, Krishna just enjoying with his friend. Yeah, imitating the frog, imitating the bird, everything, just enjoying. Yeah, that is the supreme personality of Godhead. In the supreme enjoy, he just enjoying. Yeah, and he's also enjoying the love of his father and mother. Yeah, he's in the highest form of the love of mother. Yeah, Vatsalya rasa, and also he is enjoying the pastime with the gopis, especially with Srimati Radharani. He's enjoying the love of all the devotees. Jadi di dalam Brindavan Lila, Sri Krishna menunjukkan entitas beliau kemahakuasaan dia sebagai penikmat, sebagai personal Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan dia adalah penikmat yang tertinggi. Sedangkan dalam inkarnasi yang lainnya, ya, beliau melaksanakan suatu kewajiban. Ya. Tapi dalam Brindavan Lila beliau tidak melakukan kewajiban apapun. Ya, tapi beliau menikmati di rumah Nanda Maharaj ataupun di rumah-rumah para gopi. Ya, beliau menikmati mencuri mentega, butter dan sebagainya. Ya. Di rumah beliau menikmati pelayanan dari para pelayannya, ya, seperti Patraka dan Patrika, ya. Patraka and other maid servant people there. With his friend, dengan teman-temannya, beliau mengembalakan waktu umurnya masih lebih kecil, dia mengembalakan anak-anak sapi bersama teman-temannya. Ya. Tapi setelah beliau lebih besar lagi, beliau bertanggung jawab mengembalakan sapi-sapi dan sebagainya. Tapi dalam mengembalakan itu, beliau menikmati permainannya, main seruling, bermain dengan teman-temannya. Setelah sapi-sapi asik dia makan rumput dan sebagainya, Krishna hanya bermain-main dengan teman-temannya. Ya, meniru apa yang dilihat, seperti teman-teman ada yang meniru bagaimana kodok melompat, bagaimana burung terbang ataupun dan sebagainya. Berbagai permainan yang beliau lakukan untuk menikmati sebenarnya. Ya, just in this lila only enjoyment for Krishna with his friend, and at home also he enjoy the service of mother and father. Ya, he enjoy the topmost of Vatsalya rasa. Ya. Jadi di rumah beliau di istana Maharaja Nanda dan Ibu Yasoda, beliau menikmati hubungan ataupun pelayanan dari orang tuanya sepenuhnya sebagai Vatsalya rasa. Ya, beliau sepenuhnya tergantung kepada Ibu Yasoda. Dan karena itu dalam lila Damodar Lila ini Krishna sepenuhnya takluk kepada Ibu Yasoda karena beliau diikat oleh cinta kasih yang murni dari Ibu Yasoda, seperti itu. Ya. Kemudian dalam hubungan beliau bersama kekasihnya dalam Madhurya rasa, beliau menikmati puncak dari segala cinta kasih bersama para gopi dan khususnya dengan Srimati Radharani. Jadi di Brindavan Lila ini, ya, beliau menunjukkan kemahakuasaan dia sebagai Tuhan yang Maha Esa, sebagai penikmat yang tertinggi, seperti itu. Ya. Dan karena indra diberikan jabatan, ya, maka beliau lupa bahwa, ya, dia menikmati jabatannya itu dan ingin mendapatkan pemujaan dan sebagainya. Ya. Karena itu Krishna sebenarnya yang pertama ingin mengingatkan bahwa indra itu bukan sebagai penikmat tertinggi. Beliau adalah pejabat yang harus melakukan kewajibannya untuk Krishna. Dia adalah pelayannya Krishna. Tetapi dia salah mengerti bahwa siapa anak kecil ini begitu nakal dia menghentikan yajnya ini. Dan juga orang-orang tua di Brindavan ini begitu bodoh, kenapa mengikuti saran anak kecil ini? Karena itu Indra ingin menghukum para
penduduk Brindawan dan khususnya menghukum Krishna seperti itu. Kalau saya melakukan seperti ini, apa yang dapat dilakukan oleh anak kecil ini? Itu ya timbul keangkuhan, kesombongan daripada Indra. Karena itu sebenarnya Krishna ingin ya menghancurkan kesombongan dari para penyembahnya. Begitu pula ya ketika penyembah mengembangkan sikap arogan ataupun sikap bangga, ya, sikap sombong dan sebagainya, pasti guru dan Krishna akan mengatur sedemikian rupa supaya keangkuhan, kesombongan penyembah itu dihancurkan. Karena ya kesombongan dan keangkuhan itu adalah sifat daripada asura, ya, damba, ya, sifat bangga, sifat sombong itu adalah dijelaskan itu adalah gerbang menuju neraka. Itu adalah sifat asurik mentalitas asura. Karena itu Krishna ingin supaya penyembahnya selalu mempunyai kesadaran yang tinggi dan bahwa dirinya adalah pelayan kekal dari Tuhan. Itu sebenarnya yang ingin Krishna ingatkan kepada Indra. Ya, dengan menghancurkan kesombongan Indra, sebenarnya juga mengingatkan kepada kita. Begitu kita mulai mengembangkan sifat bangga dan angkuh, pasti kita akan menghadapi masalah. Tapi kalau kita tetap mengikuti ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dari Siksa Staka Sloka ketiga, Reda Dapi Sunicena Karoriwa Saistuni Amanina Madanina Kirtania Sada Hari, ya, kita hendaknya menjadi lebih rendah daripada sehelai rumput yang tergeletak di jalan. Kenapa dikatakan harus sehelai rumput yang sudah lepas, yang sudah hanya tergeletak di jalan? Artinya kalau rumput yang sudah, ya, sehelai rumput yang lepas begitu, diinjak di apapun dia tidak akan bangun lagi. Tapi kalau rumput yang masih hidup diinjak, ya, dia merunduk. Tapi begitu orang lewat dia bangun lagi kan? Ya. Jadi dua hal ini harus dimengerti gitu. Dan menjadi lebih toleransi dari pohon. Pohon itu diapakan saja, pada saat kepanasan dia tidak pernah menangis untuk dipayungi. Ketika hujan juga dia tidak pernah menangis untuk, ya, tolong berikan payung supaya tidak basah, seperti itu. Dia memiliki daun, bunga, buah bukan untuk dirinya. Dia mempunyai bunga, buah, daun dan sebagainya itu untuk orang lain. Bahkan kulitnya, bahkan dahannya, pohonnya pun dia persembahkan kepada orang lain, kepada khususnya kepada manusia. Ya, rela dia ditembang, tapi untuk apa? Untuk memberikan perlindungan. Bahkan setelah mati pun masih memberikan perlindungannya kepada orang lain. Dan di dalam satu lila Krishna ketika beliau menyelamatkan, memberikan, memenuhi keinginan para gopi yang selalu bersembahyang untuk mendapatkan Krishna sebagai suaminya. Setelah memenuhi keinginan mereka, ketika Krishna mencuri pakaian para gopi, ya, beliau kemudian berjalan bersama teman-temannya dan duduk di bawah pohon karena terik matahari. Beliau memuja pohon itu seperti itu, ya. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjelaskan siksa staka ini seperti itu, ya. Dan dengan demikian kita hendaknya selalu memberikan hormat pada orang lain tanpa kita menginginkan penghormatan dari siapapun, ya. Dan dengan cara demikian kita bisa terus-menerus mengucapkan nama suci dengan baik seperti itu. Jadi di sini di dalam lila ini, ya, selain untuk menaklukkan keangkuhan Indra, yang kedua beliau ingin mengingatkan bahwa beliau turun bersama para penyembah murninya, ya, hendaknya tidak perhatian para penyembah murni, para penyembah itu tidak dialihkan untuk memuja hal yang lain selain Krishna. Itu dijelaskan oleh Prabhupada bahwa as a devotee, Krishna want to remind us, yeah, through this lila, because
Krishna was appear with his father, his mother, all are pure devotees. So why then they are worshipping other than Krishna? Deviating his attention not to focus on Krishna but to different demigod like that. So that is also the meaning of this lila, to remind us, through reminding Nanda Maharaj and all the inhabitants of Vrindavan, all the devotees should only focus on worship Krishna and give all love and everything to Krishna, not to other demigod or other personality, because Krishna is the supreme enjoyer. Yeah, Krishna is the owner of everything. Yeah, and the last one, yeah, Krishna want to be, yeah, in a few days, yeah, day and night, because all the inhabitants, all the people of Vrindavan, yeah, they love Krishna. Even the cows, the calf also, they love Krishna deeply. So then Krishna want to repay his love to always be with Krishna. Ya. Jadi alasan yang ketiga adalah jelasan bahwa, ya, di sini Srila Prabhupada mengatakan, ya, Krishna ingin membalas cinta kasih para penduduk Vrindavan. Ya. Karena para penduduk Vrindavan sangat mencintai Krishna. Tua, muda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, semuanya cintanya hanya kepada Krishna. Karena mereka begitu sangat mencintai Krishna dan mereka selalu ingin bersama Krishna. Ya, because all the inhabitants of Vrindavan always want to be with Krishna. But sometimes not every day Krishna with them, because in the daytime Krishna play with the Gopal, with his friend, to go to forest to bring the cow. So then they left the Vrindavan, inhabitant of Vrindavan in Spirition. Ya. Jadi pada siang hari Krishna pergi ke hutan mengembalakan sapi. Ketika itu Krishna bermain bersama teman-temannya dan meninggalkan penduduk Vrindavan, para remaja dan ibu-ibu dalam kerinduan. Mereka selalu berpikir tentang Krishna. Karena itu sapi-sapi juga seperti itu. Jadi semua penduduk Vrindavan ingin bersama Krishna. Ya. Karena itu Krishna mengatur lila ini supaya selama sekian hari itu Krishna bisa bersama-sama dengan para penduduk Vrindavan, ya, di bawah Bukit Govardhan. Jadi itulah beberapa tujuan ataupun maksud Krishna dalam lila ini, bagaimana dilaksanakan oleh Srila Prabhupada dan juga oleh Srila Jiva Goswami. Ya, seperti di sini karena Srila Jiva Goswami menjelaskan bahwa Sri Krishna sedang berpikir, rekan-rekan kekalku yang hadir sebagai ayahku serta kerabat lainnya begitu larut memuja Indra, mengapa begitu? Ya. Yang berikutnya, dia juga berkeinginan untuk menikmati lilanya yang menyenangkan hati dengan tinggal bersama para penyembah terkasihnya selama beberapa hari di bawah Bukit Govardhan yang akan diangkat olehnya. Lalu Krishna juga akan memulai tradisi perayaan tahunan yang disebut Govardhan Puja. Dan Krishna juga ingin supaya di masa yang akan datang seperti kita di zaman Kali Yuga ini dapat mengenang kembali lila ini dan melaksanakan Damodara Puja, Govardhan Puja setiap tahun seperti itu. Ya, dengan cara demikian, kalau kita ingat pada saat ajal tiba, kita ingat dengan semua lila-lila ini yang terkesan di dalam hati kita, ya, itu akan menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan inilah yang disebut dengan kesadaran Krishna. Kita selalu ingat dengan semua lila-lila rohani Krishna. Ya, dengan cara demikian akan menguatkan keyakinan kita, cinta kita kepada Krishna dan pelayanan bakti kita kepada Krishna. Ya.
Dan inilah tujuannya seperti itu. So by this different lilas of Krishna want that also in this lila also Krishna want to for some days, with all the devotees together under the shelter of Govardhan. And the second also, Krishna also want to establish that this Govardhan Puja should be followed by all the devotees, should be done every year. So by this lila, then we can celebrate every year. We can celebrate Damodar Lila, Damodar Puja. Also we can celebrate the Govardhan Puja like that. So by doing all these things, our remembrance with all this lila and also will cleanse our heart, and we also can, some days after when we leaving this body, we can enter into this lila also like that. That means this is the success of our life. Jadi kalau kita bisa ingat semua ini akan menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, dan membuat kita menjadi semakin terikat kepada lila-lila ini, dan ini akan mengantarkan kita nantinya ketika kita mencapai kesempurnaan hidup kita sebagai penyembah, kita juga bisa masuk di dalam lila itu seperti itu tujuannya. Jadi sekadar itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Srimad Bhagavatam Mahapurana ki Sri Govardhan Lila ki Sri Damodar Lila ki Sri Giriraj Govardhan ki. All glories to Srimad Bhagavatam. All glories to Srimad Bhagavatam. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Nitai Gauru Premanande. Hari Guru Krishna. La Prabhupada ki Jai, Srila Gurudev ki Jai. Hari